maka betapa hancurnya akhlaknya, betapa jeleknya akhlaknya ketika ada santri berani kepada guru, tidak merasakan, tidak sadar tentang jasa-jasa guru. Tetapi tempat niat itu di hati Pak Kiai, di hati, di dalam hati, hai Tengku Dua. Ya. Di dalam hati, wahai Buya, Mas Bro, mahalluha qalb. Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, Ustadz Salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya, dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta, namun sepertinya beliau tidak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana asy-syaikhul imamul ajallu al-ustadzu Burhanuddin yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awwali. Kata Syekh Zarnuji, ada seorang syekh yang menjadi imam yang agung, menjadi Syekh Burhanuddin. Dia berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awwali, orang-orang yang menuntut ilmu pada zaman terdahulu, pada zaman awal, yufawwiduna umurahum fit ta'allumi ila ustadihim. Mereka semua menyerahkan urusan mereka kepada ustadznya di dalam mencari ilmu. Jadi manut apa terserah ustadz, apa terserah gurunya. Tidak akan memilih dengan kemauannya sendiri. Karena seorang ustadz, seorang guru pasti lebih tahu terhadap watak santri. Maka zaman-zaman dulu seperti itu. Orang yang menuntut ilmu menyerahkan urusannya kepada gurunya. Akhirnya apa yang didapat? Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa maka mereka itu akan sampai pada tujuan mereka, sampai pada cita-cita mereka. Artinya cita-citanya bisa diraih. Sebab apa? Karena menyerahkan semua urusannya, artinya tunduk dan patuh kepada gurunya. Ini barokahnya. Barokahnya tunduk dan patuh kepada guru, kepada ustadznya. Akhirnya Allah memberi barokah. Apa yang ia harapkan tercapai. Makanya kita juga harus seperti itu. Bagaimana agar tujuan kita tercapai? Harus menyerahkan atau tunduk kepada guru. Manut, tunduk kepada guru. Kalau tidak tunduk, apalagi berani sama gurunya, walaupun sampai berhenti, dia tetap berani. Tidak akan punya akhlak kepada gurunya. Bahkan bisa jadi mencaci maki gurunya. Ini tanda-tanda santri yang tidak barokah, yang tidak mendapatkan barokah. Kalau sudah berani sama gurunya, mencaci maki gurunya, maka dia akan menghadapi musibah. Karena Allah tidak ridha, Rasulullah tidak rela. Begitu tinggi agama mengatur kita untuk selalu mengagungkan dan memuliakan guru yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita bisa kenal Allah, bisa kenal Rasulullah, kenal orang tua. Sebab siapa? Guru yang selalu mengajari kita.
secara tekun, telaten mengajari kita. Panas, hujan, tetap mengajar. Demi siapa? Demi santri. Apakah anak sendiri? Tidak. Terkadang anak sendiri tidak sempat untuk begitu dipelajari secara telaten dan teratur. Jadi zaman dulu itu semua santri banyak pasrah menyerahkan kepada guru-gurunya. Di dalam urusan apa? Belajar. Ingat, fit ta'allum, ada kalimat fit ta'allum di dalam urusan belajar. Bukan urusan biaya. Tidak kipas urusan biaya. Ya sudah, serahkan semua pada guru. Makan tidak makan terserah guru. Itu menambah beban guru, bahaya seperti itu. Kita yakin orang yang mencari ilmu, nafkahnya ditanggung oleh Allah. Kalau masih dalam hati kita, diri kita ada keinginan menuntut ilmu, jangan khawatir. Rezeki urusan Allah. Hanya saja melalui orang tua. Wal ana yaqtaruna bi anfusihim. Tapi zaman sekarang ini, kata Syekh Burhanuddin, orang-orang yang menuntut ilmu di dalam masalah belajar, dia lebih memilih kemauannya sendiri. Tidak sepenuhnya pasrah kepada gurunya. Padahal yang lebih tahu siapa? Gurunya. Di bidang apa kemampuannya? Wataknya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Karena guru yang lebih tahu. Orang tua tidak tahu urusan pelajaran. Makanya sebaik santri menyerahkan urusan belajar kepada gurunya. Bahkan ingin melanjutkan, misalnya minta pendapat kepada gurunya. Karena mereka atau zaman sekarang ini para santri lebih condong pada pilihannya sendiri, fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Maka sehingganya tujuan mereka, maksud mereka dari pengetahuan ilmu untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan ilmu fikih tidak berhasil. Karena tidak menyerahkan kepada gurunya. Karena guru itu pasti dengan doanya. Kalau guru rela, ridha, insya Allah kita akan mendapatkan barokah. Dengan barokah kita semakin dekat kepada Allah. Kita selalu menghormati guru. Itu tanda-tanda santri yang taat kepada guru. Hati-hati kita berguru, jangan sampai menyakiti hati guru. Apalagi sampai mencaci maki, sudah tua bangka kayak gitu, masih menasehati saya. Misalnya sudah mondok kemana-mana, ke Mesir misalnya, ya. Ternyata ketika datang ke Indonesia tidak menghormati gurunya, karena menganggap dia lebih alim daripada gurunya, padahal belum tentu. Akhirnya tidak hormat kepada gurunya. Tidak hormat saja sudah keliru, sudah adab, jelek akhlaknya, jelek adabnya. Apalagi sampai mencaci maki, musibah, naudzubillah. Tanda-tanda ilmu yang tidak barokah. Lebihnya santri itu. Lebihnya santri masalah masalah sopan makanya santri banyak yang barokah, hidupnya barokah, usahanya barokah, kerasan di mana-mana tetap santri. Alfiana baca. Itu secara wawasan yang lebih luas.
tinggi, derajat tinggi tetap santri artinya tawadhu. Tetap santri dari gurunya, tidak congkak, tidak sombong kepada gurunya. Itu santri. Menjadi orang yang sedang-sedang saja, tidak sombong, tetap santri. Ada pada posisi yang rendah, tetap santri, tetap selalu dekat kepada Allah, tetap selalu menghormati gurunya. Akhirnya tujuannya akan tercapai. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhariyah rahimahullahu taala. Dihikayahkan, diceritakan bahwa Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari kana bada'a bi kitabis salati ala Muhammad ibn al-Hasani. Beliau memulai mengaji Syekh Muhammad siapa? Syekh Muhammad bin Ismail memulai mengaji tentang kitab salat. Kalau sudah kitab salat, maka kebanyakan yang membahas tata cara salat yang baik adalah kitab fikih, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, diatur oleh kitab fikih. Tentu saja sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka Syekh Muhammad Ismail memulai mengaji kitab fikih kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Hampir sama namanya itu ya. Yang mengaji siapa? Syekh Muhammad Ismail. Gurunya siapa? Syekh Muhammad bin Hasan. Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala lahu Muhammadun rahimahullahu taala. Maka Syekh Muhammad bin Hasan, gurunya, berkata kepada Syekh Muhammad bin Ismail, kepada santri, idhab wa ta'allam ilman hadis. Berangkatlah kamu dan belajarlah kamu belajar ilmu hadis. Kenapa Syekh Muhammad bin Hasan itu menyuruh untuk belajar hadis? Lima ra'a anna dzalikal ilma al-yaqut bi tab'ihi. Karena sesungguhnya ilmu itu, ilmu hadis itu sesuai dengan watak dan pantas untuk siapa? Syekh Muhammad bin Ismail. Ini gurunya. Kamu belajar ilmu hadis karena kamu ngefak di bidang ilmu hadis dan kamu pantas untuk membidangi ilmu hadis. Seorang santri yang tunduk, yang patuh, taat kepada gurunya tanpa basa-basi, tanpa perkataan yang begitu panjang, fatalaba ilmal hadisi. Fatalaba ilmal hadis. Maka Syekh Muhammad bin Ismail langsung menuntut atau mencari ilmu hadis. Ada iringan doa dari gurunya. Kenapa? Karena tunduk. Akhirnya apa yang didapat? Fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi. Maka Syekh Muhammad bin Ismail ternyata pada akhirnya karena tunduknya kepada guru menjadikan muqaddam, pendahulu atau orang-orang yang diutamakan di antara imam-imam yang ahli hadis. Barakah gurunya. Karena tunduknya, patuhnya kepada gurunya, dia jadi orang yang mulia. Diagungkan, dimuliakan, didahulukan di antara semua imam-imam ahli ilmu hadis. Ini di antara barakah dari guru. Begitu juga kita, insya Allah kalau tunduk kepada guru, hidup kita akan
sukses. Apa yang kita cita-citakan insyaallah akan tercapai. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi inda sabqi bi ghairi daruratin. Sepantasnya, selayaknya bagi orang yang menuntut ilmu, duduknya tidak dekat dengan ustaz ketika menghadap ngaji tanpa adanya darurat. Kalau darurat beda lagi. Misalnya tempatnya sempit, tidak ada tempat lagi. Tapi kalau tempatnya luas dan memungkinkan, maka tidak terlalu dekat duduknya dengan guru. Selayaknya, sepantasnya. Tidak terlalu mendekati guru. Bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadzi qadrul qausi fa innahu aqrabu ila ta'zimi. Akan tetapi selayaknya di antara guru dan murid, artinya di antara murid yang mengaji kepada gurunya ada jarak seukuran satu hasta, perkiraan satu hasta kurang lebih dari 45 cm sampai 50. Jadi ada jarak. Intinya ada jarak. Ini diantara tata krama santri ketika mengaji kepada guru. Walaupun misalnya ada keperluan, kepentingan mau bicara dengan guru, tetap harus ada jarak. Kenapa? Fa innahu aqrabu ila ta'zimi. Yang demikian itu lebih dekat pada ta'zim. Kenapa kita tidak terlalu dekat dengan guru? Harus ada jarak, menunjukkan bahwa kita ta'zim, santri yang ta'zim. Nah, sebab ta'zim itu Allah ridha kepada kita, kepada santri. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyahtarisa 'anil akhlaqil dhamimati. Selayaknya sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu untuk menjaga atau menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Jangan sampai akhlak yang tercela. Sul adab saja dijauhi. Misalnya makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, itu dijauhi. Ingat santri, jangan makan sambil berjalan, minum jangan sambil berjalan. Kalau sudah biasa di pondok pesantren, maka ke rumahnya juga jadi biasa. Kalau jadi orang tua nanti diikuti oleh anak-anaknya, akhirnya anaknya juga tidak punya sifat buruk. Akhlak yang baik, apalagi sampai punya sifat tercelah, akhlak yang tercelah. Di antaranya berani sama gurunya. Itu termasuk akhlak yang tercelah. Kenapa? Karena guru adalah pembimbing rohani. Ibadah kita jadi benar di situ karena ada bimbingan guru. Hati kita jadi lembut karena ada bimbingan rohani. Dari siapa? Dari guru. Kalau mencaci maki guru, tidak punya akhlak, apalagi sampai mencaci maki, berarti tanda-tanda apa? Ilmunya tidak barokah, hidupnya tidak barokah. Makanya di dalam kitab Asy-Syarqawi, Syarh Tufatul Tullab dikatakan guru itu adalah pembimbing rohani. Dan rohani itu bagaikan mutiara. Sedangkan orang tua adalah perawat jasad. Jasad itu seperti peti.
Di dalamnya ada mutiara. Peti atau tempat mutiara itu adalah jasad. Itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Tapi rohani, permata itu adalah guru yang membimbing, yang memperbaiki. Maka betapa hancurnya akhlaknya, betapa jeleknya akhlaknya ketika ada santri berani kepada guru, tidak merasakan, tidak sadar tentang jasa-jasa guru. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.